Isra Mi'raj atau Nuzul Jumat atau acara-acara yang kita sudah terbiasa berkumpul di dalamnya, kita meyakini acara tersebut adalah kebiasaan, adat, bukan ibadah. Hanya saja di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Jadi yang namanya adat itu kadang-kadang ada kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Tinggal nanti apakah kebiasaan ini bertentangan dengan syariat sehingga dia dikatakan buruk, atau tidak bertentangan dengan syariat dan justru di dalamnya ada hal-hal yang baik, maka dia dapat menjadi kebaikan, kebiasaan baik. Kemudian di sini Abu Maliki mengatakan banyak sekali orang-orang yang memahami maulid itu dengan pemahaman yang salah, di mana mereka sampai-sampai mengarang beberapa kitab khusus untuk membid'ahkan acara maulid. Kata beliau, pertama, sebelum mereka mengarang tentang maulid, seharusnya mereka tahu dulu maulid yang kita lakukan itu acaranya seperti apa. Karena kalau kita mau menghukumi sesuatu, kita harus tahu dulu sesuatu tersebut definisinya apa, yang ada di dalamnya apa. Kalau kita mau menghukumi sesuatu, contoh, misal saya menyebutkan sama antum sekalian, saya sebutkan apa hukumnya maulid misalkan. Antum belum pernah tahu apa yang namanya maulid. Lalu ada yang mengatakan, oh namanya agak aneh, maka hukumnya ini kata antum haram karena dia termasuk bid'ah. Saya tanya, apa itu maulid? Maulid itu ya pokoknya nggak ada di zaman Nabi. Nggak tahu apa maulid, pokoknya yang penting maulid tidak ada di zaman Nabi. Nah, menghukumi sebelum mengetahui definisi dari satu hukum, dari satu permasalahan, itu kesalahan fatal. Karena seseorang bisa menghukumi setelah dia punya gambaran utuh terhadap sesuatu. Kalau kita sudah tahu, baru bisa menghukumi. Tapi kalau belum tahu sesuatu tersebut apa, bagaimana bisa menghukumi? Nah, ini yang terjadi. Mereka menghukumi sesuatu, sedang mereka tidak tahu apa sesuatu tersebut. Nah, di sini kata beliau, berhubung mereka menggambarkan maulid dengan salah, sehingga dengan penggambaran salah ini mereka membangun argumentasi dan kemudian membuat satu keputusan hukum. Maka pasti hukumnya akan salah, karena dari awal penggambaran daripada permasalahannya sudah salah. Maka kemudian beliau mengatakan, di mana buku-buku mereka tentang kritik masalah maulid ini sebenarnya buang-buang waktu orang yang baca. Kenapa? Karena tidak penting kita membaca hal-hal yang demikian. Kemudian beliau mengatakan, kami sebenarnya sudah menuliskan, kata beliau Maliki, hal-hal yang berkaitan dengan maulid ini banyak sekali, dan sudah sering menjelaskan kepada orang baik dari di radio atau di perkumpulan umum, beliau katakan. Dan sudah kita jelaskan apa makna daripada maulid tersebut. Maka setelah kita beritahukan kepada mereka bahwa maulid itu adalah amrun adiyun, perkara yang kita anggap adat atau kebiasaan, maka setelah itu terserah mereka mau menggambarkan maulid seperti apa. Kemudian beliau mengatakan, karena orang itu diberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia yakini. Jadi yang paling tahu dengan maksud perkataan dan maksud dari hati kita siapa? Kita sendiri. Acara maulid yang paling tahu dengan apa yang ada di dalam maulid itu kita sendiri. Jadi ketika kita sudah beritahu maulid itu sebenarnya seperti ini, oh enggak, maulid itu seperti ini, kata mereka. Padahal kita sudah menjelaskan maulid yang kami lakukan itu seperti ini, dan seharusnya kita yang melakukan, kita yang seharusnya dipercaya karena ini rutinitas kita. Tapi mereka tetap memberikan gambaran yang salah. Maka kata beliau, kita sudah berkali-kali menegaskan bahwa maulid itu sebenarnya hanya kebiasaan,
dan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Tapi masalahnya bukan di situ. Ada orang-orang yang tidak paham atau pura-pura tidak paham, sehingga Imam Syafi'i pada saat beliau berdiskusi, beliau berkata, aku tidak pernah berdiskusi atau berdebat dengan seseorang yang mengerti kecuali orang tersebut akan kalah dengan argumentasiku. Karena kalau orang ngerti, dia salah, dia akan mundur dan dia akan mengatakan, oh ya, dalam hal ini saya salah. Karena apa? Karena orang yang mengerti mudah untuk diberi pemahaman. Tapi kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdiskusi dan berdebat dengan orang yang bodoh kecuali dia akan mengalahkan aku. Kenapa kok bisa Imam Syafi'i kalah dengan orang bodoh? Ada kotor. Kita bilang, ini batu, kayu. Dalilnya gini, pertama, kalau kau benci ke kepala kan langsung muncul. Kalau kayu belum tentu. Misal itu contoh, ya, kayu. Beri lagi dalil yang lain. Misal ini kau ambil kaca pembesar, nanti kau akan menemukan serat-seratnya berbeda dengan serat-serat kayu. Kayu, tetaplah kayu. Jadi siapa yang kalah? Kita kalah pula kalau misalnya berdebat sama orang bodoh. Nah ini penggambaran Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita berdebat dan berdiskusi dengan orang yang paham, maka lebih mudah di dalam menyampaikan argumentasi. Tapi kalau berdebat atau berdiskusi dengan orang yang tidak paham, maka kita pasti kewalahan dan akhirnya sudah kaulah bela kau. Ujung-ujung jalannya. Akhirnya ikut juga kita ala kayu lagi. Ujung-ujung banyak sekali jadi kayu. Maka kata beliau, penuntut ilmu yang baru belajar saja tahu, kata beliau, membedakan mana adat, mana ibadah. Kalau ada seseorang yang mengatakan itu ibadah, maka baru kita bertanya, ada dalilnya, tata cara yang diajarkan Rasulullah seperti apa. Itu kalau ada orang mengatakan itu ibadah, tapi kita tahu itu bukan ibadah, tapi itu kebiasaan yang di dalamnya ada hal-hal yang baik. Maka kemudian yang dikhawatirkan kata Abu Maliki, seseorang memakai baju ibadah di dalam perbuatan-perbuatan yang baru yang sebenarnya tidak ada di dalam syariat Islam. Tapi dia katakan ini ibadah. Ini yang kita khawatirkan. Kalau orang yang melakukan perkumpulan-perkumpulan dan tahu kalau itu hanya adat saja atau kebiasaan saja, maka ini tidak perlu kita khawatirkan. Kemudian di antara hal yang mereka gambarkan terhadap acara maulid kita adalah kita ini melakukan maulid itu hanya di malam-malam tertentu. Padahal kata beliau di Mekah dan Madinah di zaman beliau itu hampir-hampir tidak mutus sepanjang tahun acara maulid. Kalau nggak di sini, kalau nggak di sini. Memang acara maulid Nabi tidak diadakan terang-terangan. Tidak boleh diadakan terang-terangan. Jadi kalau mengadakan maulid itu bukan di masjid, tidak ada orang maulid di masjid. Jadi mengadakannya boleh di rumah-rumah, bebas. Kalau mengadakannya di rumah-rumah maka bebas. Dan jangan kita kira rumah mereka itu macam rumah-rumah kita, rumahnya orang itu kalau bagian bawah mungkin semasjid lah. Bagian bawah ini baru ini, belum yang atasnya. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Abu Maliki, maulid itu di Mekah dan Madinah kata beliau sepanjang tahun kita. Jadi tuduhan mereka mengatakan bahwa maulid itu hanya di malam-malam tertentu itu bohong. Kemudian ada lagi tuduhan lain kata dia, mereka mengatakan kita ini mau maulidnya hanya di Madinah Al-Munawwarah. Mereka tidak melihat realita Muslim di seluruh penjuru dunia, di mana kalau sudah 12 Rabiul Awal masuk, maka tiap-tiap negara mengadakan maulid, baik yang resmi dari pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerahnya, baik yang ada di masyarakat dari rumah ke rumah. Dan alhamdulillah sekarang seperti yang kemarin dikatakan oleh Abu Ya, makin dilarang, makin ramai yang melakukan. Dan seakan-akan yang melarang itu dianggap seperti menyuruh kata beliau.
Jadi untuk apa kau menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Jadi sudah tidak usah lagi lah melarang-larang masuk daripada Abu Yamaliki mengatakan itu. Kemudian beliau mengatakan, sebenarnya kalau kita sudah mengatakan ini adat dan kita tidak perlu lagi mengeluarkan argumentasi karena itu adat, tidak perlu ditanya apa dalilnya. Dan beliau menukil salah satu syair, walaysa yasihu fil adhari syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalil. Kata beliau, yang namanya siang itu tidak perlu kita tanyakan dalilnya apa. Siang bukan. Ada orang dia bilang, hari ini siang atau malam? Siang. Apa dalilnya? Nah, kira-kira macam mana nak menjelaskan dalil siang? Percuma dah dijelaskan. Siapa yang tidak tahu siang? Nah, kira-kira kata beliau seperti itulah di dalam masalah ini. Dari jelasnya yang namanya adat tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil. Makanya kata para ulama, min aqdalil mu'dilat tawdihul wadhiha. Di antara hal yang paling sulit itu adalah menjelaskan hal yang paling mudah. Macam tadi, kita disuruh jelaskan apa itu siang. Inilah pakai moha. Ini siang, apa yang aku jelaskan? Paling-paling itu macam tu kan? Apa kita bilang ya siang? Macam mana aku nak jelaskan sama kau ni? Susah untuk dijelaskan. Tapi itu padahal mudah kan? Siang itu mudah. Tapi kalau untuk dijelaskan susah karena tidak perlu dijelaskan lagi. Maka di sini beliau setelah menyebutkan bahwa yang namanya adat tidak butuh kepada dalil, dan beliau menyebutkan syair tersebut. Walhasil kata beliau, kami tidak mengatakan yang namanya acara Maulid Nabi itu hukumnya sunnah. Enggak. Kami tidak mengatakan itu hukumnya. Karena kalau kita bilang sunnah, mana dalilnya? Berarti kita menganggap itu sebagai amar masyru'. Kami tidak mengatakan itu. Kami sudah menjelaskan berkali-kali bahwa itu adalah adat kebiasaan. Dan begitu juga kami tidak mengatakan itu disunnahkan di malam tertentu. Enggak. Karena mengingat Nabi itu tidak butuh waktu, tidak butuh hari, tidak butuh tanggal. Kita ini diwajibkan untuk mengingat Nabi Muhammad SAW, untuk bersyukur atas jasa baginda Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman kita kalau tidak cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tidak butuh waktu untuk itu semua. Kemudian beliau mengatakan inna fi syahri wiladatihi, hanya saja. Kenapa kok alasannya kalau sudah bulan Rabiul Awal kita kok kayaknya lebih semarak? Kata beliau, karena ada kaitan sejarah. Untuk mengaitkan umat dengan sejarah supaya orang setiap tahun ini terulang, maka akan bersambung dengan sejarah yang mulia ini. Jadi kalau misalnya kita maulid malam ini, seandainya kita nak maulid, boleh tak? Oh, tidak ada masalah. Tapi pada saat maulid kita lakukan di 12 Rabiul Awal, ada momen tertentu yang bisa mengaitkan umat dengan sejarah Nabi mereka. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat bulan maulid. Tapi menentukan maulid saja sebagai bulan yang patut kita adakan acara maulid, ini tidak ada di dalam keyakinan kita. Karena kita semua merasa itu bebas kapan saja kita mau lakukan. Bahkan waktu kami belajar tidak pakai waktu. Jadi kalau aku yang pengen maulid, lagi belajar, tutup kitab dia langsung ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Mau malam Senin, mau malam Selasa, mau malam Rabu, pokoknya kalau beliau pengen maulid selesai. Dan itu bukti bahwa kita mengingat Nabi tidak harus di malam tertentu, di waktu tertentu, dan di tempat tertentu. Nah, jadi ini yang disampaikan beliau. Kemudian kata beliau, tidak perlu saya kira untuk memperpanjang masalah dalil dan apa yang membuat maulid itu boleh.